Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Tak hanya menjalankan peran, terkadang ada yang menguji keimanan. Tapi tak sedikit pula yang memberi kebahagiaan. Karena keikhlasan mendatangkan keberkahan. Gajah Duduk mengucapkan, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah.
Jadi teman hari ini adalah ibuku, guruku. Ibuku, guruku. Jadi ini ibuku adalah ya. Nah, kalau saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wassabihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu pemirsa Fajar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini yang penuh berkah, tentunya tiada ucapan yang sepantasnya kita ucapkan kecuali kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, di tengah-tengah kita ternyata ada Sahrini, Saridon dan Saribanon kayaknya. Luar biasa suaranya. Iya, Asanti ya, bersengketat kayaknya. Jadi ibu itu adalah kunci bagi keluarganya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaian bagi suaminya dan suami pakaian bagi istrinya. Kenapa didahulukan istri? Karena istri itu menjadi tolak ukurnya. Kalau dia bisa menjaga aib keluarganya, maka keluarganya akan terjaga. Karena yang paling capila dan paling banyak bicaranya itu ibu. Itu mulutnya seperti dengan penjepit banana smackdown, apa namanya, pisang ngepek gitu ya. Jadi memang ibu adalah kunci. Ibu sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya. Ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah guru pendidikan pertama bagi anak-anak. Nah, insyaallah pada tema kali ini ibuku, guruku. Kenapa saya angkat tema ini? Karena ini yang paling penting. Cara pengajaran orang tua dulu kita secara tradisional itu telah hilang di tengah-tengah kita sekarang. Kita telah dihantam oleh modernisasi yang di atas setingkat daripada globalisasi. Kita akan diserang dengan fun, food, and fashion. Tentu fun itu hiburan. Tidak ada lagi anak yang mau menonton, apalagi Fajar TV yang banyak kajian agamanya, dilengkapi dengan sponsornya Gajah Duduk. Iya. Kreasi Indonesia ya. Ya, Gajah Duduk. Masya Allah. Iya. Makanya kita kehilangan sosok seperti ibu yang dulu. Kalau ibu dulu itu mengajarkan tata krama, anaknya saja berbicara lebih keras daripada ibunya, ibu menegur dengan cara kasih sayang. Sekarang beda, anaknya bermain ya lato-lato, bocah FF, Free Fire, PUBG, Mobile Legend, cek per cek, ternyata satu akun TikTok dengan anaknya. Setan apa yang merasukimu? Iya, jadi ini rusak. Hah? Oh gitu ya, seperti itu kayaknya. Pokoknya saling menginvite dan satu sama lain. Tidak ada lagi pendidikan yang baik antara ibu dengan anak. Ini yang terpisah sekarang. Jadi cara mereka untuk menghancurkan kita itu tidak dengan cara adanya mereka utus untuk menghancurkan kita, tidak. Cukup di tangan anak-anak kita sekarang. Fun, food, and fashion. Hiburannya ya, foodnya, makanannya tidak mau makan kalau bukan yang ala-ala meja, Pizza Hut delivery, KFC, Dunkin Donut dan lain sebagainya. Tidak mau minum kalau bukan warna-warni, merah, kuning, kelabu, hijau muda dan biru. Ya, tidak mau keluar rumah kalau tidak ada blush on di kanan, merah, kuning, kelabu, di kiri hijau muda dan biru, di atas jidat sampai dagu ungu-ungu, pelangi di mukamu. Ya.
Iya. Jadi ini yang hilang di antara kita. Anak-anak kita juga merasa malu kalau tidak punya apa-apa yang dia bisa bawa ke sekolah. Beda dengan kita yang dulu. Fun berubah. Dulu permainannya hanya bermain ular tangga, bermain lain sebagainya. Sekarang masa kini ini masa lebih kejam. Permainan mereka menghabiskan waktunya hanya di kamar, tapi ternyata menghancurkan dirinya. Ini. Jadi kalau tidak ada peran ibu sebagai guru, mampuslah kita semua. Coba ingat kenapa kita hafal sholawatan. Dari dulu ibu kita mengajarkan, di ayung saja itu dibacakan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Itu dihafal mati. Kenapa? Karena diingat. Itu terus dia nyanyikan. Setiap hari bacakan Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Bagaimana tidak dihafal? Karena ibu ketika diayung kita di masa kecil, itu terus diayung, dia lantungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kalau kita diayung sejarah Nabi dibacakan. Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya. Siapa nama bapaknya nak? Abdullah mama. Dijawab. Di mana tinggal nak? Anak sekarang ditanya, di mana tinggal Rasul? Hah? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Bajina diseledih. Ya, ini yang hilang sekarang. Karena kita tidak pernah lagi nyanyikan seperti demikian, tidak pernah ceritakan sejarah Nabi, sejarah-sejarah yang baik. Ketika di ayung yang dinyanyikan, dah lamo, dah lamo, dah 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 lamo, dah lamo, dah lamo, dah lamo, dah lamo. Disusui, ini susu nak overdosis, rumah sakit, nyawa pun melayang. Ketawa kecil itu ibu-ibu yang merasakan. Oh, tidak ada ibu-ibu begini. Apalagi pemirsa yang selalu nonton Fajar TV, tidak ada, orang baik semua. Makanya iya, saking baiknya itu karena pakai gajah duduk, asik. Iya. Jadi itu yang hilang, kebiasaan tradisional yang pernah ada orang tua kita. Dulu simple, tidak pergi ngaji, habis kita ini. Ini betis merah kuning kelabu, hijau muda dan biru. Baru kita mengaji dulu 10 kilo jauhnya guru. Itu pun tiba di sana belum tentu mengaji. Disuruh angka air 10 jergen dulu guys. Sudah angka air 10 jergen, suruh lipat baju, cuci piring. Nah, tidak ada hubungannya cuci piring, lipat baju dengan mengaji. Kira-kira kita bisa pintar mengaji gara-gara lipat baju? Tidak. Gara-gara angkat air 10 jergen? Tidak. Tapi kenapa kita bisa hebat? Berkah. Disuruh, sudah mi guru capek mak, baca alepuriawanai hamsarasenaha. Anak dulu. Karena kenapa? Berkah dari gurunya yang dia dapatkan. Sekarang tidak, dimarahi malah ngotot, tidak datang mengaji, dicubit malah melapor polisi. Jadi hilang di sini. Tidak adanya lagi orang tua yang mau bawa anaknya ke masjid. Padahal Rasul bersabda, muru auladakum bisolati wahum abna sab'a sinin. Didik anakmu pada umur 7 tahun untuk pergi sholat. Lari-lari ustaz kerjanya di masjid. Wajar karena memang anak kecil. Yang kurang ajar kalau kau mamanya bapaknya lari-lari di masjid. Perlu diperiksa ini. Iya, kayaknya tidak cocok, mau dibawa ke rumah sakit jiwa. Untuk lebih amannya makanya pakai gajah duduk. Asik. Makanya ini yang paling perlu kita pahami. Sekarang ini gila. Tidak ada lagi yang namanya wibawa antara orang tua dengan anak. Hilang sekarang. Kita dihancurkan dengan fashion pakaiannya anak-anak sekarang. Pakaiannya sembrono, belum jadi langsung dipakai. Itu kan sekarang pakaian begitu. Ya, pakaian yang dulu dibuang dipakai lagi. Ya, model kayak gembel. Makanya kalau mau rapi seperti ini produk gajah duduk guys. Tambah ganteng saya kelihatan kalau pakai begini. Iya. Semuanya, songkolnya. Kayaknya saya harus brandnya ini berubah nih. Jadi, ya, ini yang hilang di antara kita, antara anak dengan orang tua. Padahal pendidikan dasar anak itu ibunya. Ibunya. Makanya ibu itu melindungi keluarga,
Sebenarnya ibu itu kerjanya simple. Bapak-bapak yang banyak, bapak-bapak yang cari nafkah, memasak, belanja di pasar, cuci piring, cuci baju. Ibu cuma dua, jaga anak dan ikuti perintah suami. Kalau suamimu bilang, pergi ki dulu belanja di pasar sayang, pergilah lo kok. Pergi ki dulu masak sayang, masak ki. Makanya itu kenapa ibu banyak tugasnya sekarang, karena yang kedua itu ikuti perintah suami. Mohon maaf Bu ya. Jadi itu kita harus menjadi seorang ibu yang strong, ibu yang selalu ceria di hadapan anak-anaknya, selalu menyembunyikan musibah yang terdampak olehnya. Ya, itu ibu yang baik, yang bisa menjadi pemimpin bagi anaknya, guru bagi anaknya. Karena anak itu akan belajar di awal-awal pada ibunya. Jangan serahkan pada sekolahnya. Sekolah mungkin diajar matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, IPA, IPS, tapi begitu pulang ke rumah, pendidikan yang paling utama anak itu adalah ibunya. Makanya kalau ibu sejak kecil anak sebelum dilahirkan dididik di dalam rahim, dididik dibacakan Al-Quran. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Merinding bulu-bulu kita, Bu. Anak kecil yang bisa membacakan kita doa. Di saat kita sakit, dia pijit kaki orang tuanya, sambil dia bacakan kita ayat-ayat suci Al-Quran, menetes air mata. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Hati mana yang tidak menangis mendengarkan anak yang dia lahirkan keluar dari rahimnya, dia besarkan, dia susui, diberikan pelajaran yang baik, tapi pandai mendoakan kita di saat kita sakit. Itu yang kita banggakan. Mau punya anak yang soleh seperti itu, semua mau punya. Tapi bagaimana caranya lahir anak soleh dan soleha kalau kita sendiri tidak bisa mengajarkan kebaikan? Di rumah bicaranya kasar, semua nama binatang dihafal semua. Itu terus tiap hari. Bagaimana mau lahir keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Suaminya pulang malah dimarah-marahi. Maunya itu kita senyum, sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam papi, tayang. Coba perlihatkan kepada anak-anak, baru pulang assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah ya Karim, la haula wala quwwata illa billah. Anak itu mengkopi apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Makanya dia menjadi madrasah awal bagi dirinya, orang tua. Situ tolak ukurnya. Banyak sekarang anak melawan orang tuanya. Bukan cuma itu, kita acuh tak acuh. Padahal umur 7 tahun ajak mereka untuk melaksanakan salat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyra sinin. 10 tahun kalau dia tidak ikuti perintah untuk ibadah, maka marahi, ancam dia. 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena karakter anak di umur 10 tahun, ketakutannya itu akan dibawa sampai dewasa. Tapi kalau 20 tahun berkumis atas bawah, kok ancam, berdiri nak karate kok. Kenapa? Karena terlambat. Akhirnya kita muntabir, mundur tanpa berita. Makanya itu sebelum umurnya berkumis atas bawah, marahi memang umur 10 tahun itu karakternya, takutnya itu dibawa sampai dewasa. Ini Rasul yang mengajarkan kita. Makanya kalau mau selamat ya ikuti sesuai dengan perintah Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, siapa yang menjalankan sunnah-sunnahku dia mencintaiku, siapa mencintaiku dia akan bersamaku masuk ke dalam surga kelak nanti. Oh begitu. Oh mengantuk.
Iya. Jadi itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makannya anak diperhatikan. Bagaimana anak kita tidak liar seperti sekarang ini karena makanannya tidak jelas halalnya. Dipotongnya begitu saja, langsung dibeli di tempat yang sudah jadi. Ya itu, pengaruh juga itu. Food, makanan. Bayangkan kalau tidak dibacakan bismillah langsung dia makan anak kita. Apa yang terjadi? Pantasan dia mirip ayam potong. Kerjanya makan tidur. Nanti kalau gemuk potong saja bu. Karena makan tidur aja kerjanya. Nah, kita nanti nanti karena kita akan lagi biar Siap. masalah kalau bisa itu masalah. Ya. Jadi saya lagi lihat bu, saya sedikit. Kalau saya tidak lihat wajah di malu, katanya di malu ini masih umur tahun. Kenapa dengan semua ini ya saya sudah mati ini. Ya, kita berikan dulu ya. Jadi saya terima dan kalau tadi sama sampai dulu. Indonesia. Kembali lagi di program Sastra bersama sampai dulu. Masih bersama Sastra kita, Ustaz Farid. Masih mendengar bahasa Bu? Masih. Perbaiki dulu tak? Ya, jangan sampai kita pulang di rumah ini tak dipijit lagi Ustaz. Pak, belum. Kita harus suami dipijit tadi. Ini pengen mati. Nah, Ibu. Nanti ada mau bertanya ya. Nah, sekarang ini saya akan coba ibu yang ada di sini. Jangan lupa follow. Melihat program terbaru dari saya dulu, ibu bisa follow namanya Facebooknya saya dulu itu Sarmaya dulu ada sekolah ID ya, atau Instagramnya kayak dulu ada sekolah ID, atau bisa diikuti di website www.kajianudulu.com ya Bu ya. Aman Bu ya. Mau digambar kayak saya Ustaz boleh. Sekarang ibu langsung kunjungi Facebooknya Instagram atau websitenya. Nah, sekarang kita akan kembali Bu. Bisa dijual juga. Kalau saya kembali Ustaz, saya kasih tahu Ustaz. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fajar TV yang senantiasa diberkahi oleh Allah, yang terhits terkece debur Indonesia asik. Jadi, ibu itu menjadi pendidik awal bagi anaknya, makanya perhatikan makanannya. Ya, setiap menyuapkan anak kalau kita mengucapkan dan membaca bismillah bagus. Mengucapkan bismillah bagus. Anak juga jangan begitu dimarahi. Kita lepas dari kebiasaan-kebiasaan cara istri Rasulullah dalam mendidik anaknya. Harus juga selalu dibacakan doa. Dan kalau bisa jangan membiasakan anak dicium di saat tidur. Itu tidak boleh. Nah, makanya kalau kita datang anak sedang tertidur langsung anakku taya. Nah, makanya pindahkan ciuman itu ke pipi bapaknya. Taya. Kemungkinan iya. Kemungkinan bangun bapaknya, kerasukan kok mama? Ternyata bukan kerasukan, karena ya beginilah kalau mungkin 5-10 tahun sudah nikah ya tidak pernah lagi dicium bapaknya. Makanya bapak bilang kerasukan ki mama ya. Jadi sebenarnya itu yang hilang dari kita ini. Karena kebiasaan memanggil ucapan di hadapan anak-anak itulah. Permainannya juga sudah berubah. Dulu permainannya bermain sambil belajar. Sekarang susah sekali kita dapatkan hal seperti demikian. Sekarang anak-anak kita lahir generasi bocah lato-lato, Free Fire, PUBG, Mobile Legend. Ya, pantasan anak kita mirip Tank, Hero, MM, Assassin, Lila, Mia, Jansen, Gatot Kaca, Lukar, Sun, Immortal. Ustaz gaul bro, Ustaz gaul ya.
Jadi ini yang hilang di antara kita, anak-anak kita sekarang ini. Banyak sekali bahasa-bahasa gaulnya sekarang. Belum menikah mami papi, coba lihat. Bikin gelek-gelek. Halo Umi, iya Abi, Allahu Akbar. Padahal di rumahnya namanya Cukaudu, bukan mami papi ya. Coba hilangnya sekarang. Hal-hal seperti demikian yang tumbuh romantisnya pelajaran antara orang tua ke anak, itu yang hilang sekarang. Makanya kalau bisa rajin doakan anak, Rabbi habli minas sholihin. Coba ulang, Rabbi Allahumma barik lana fi mara. Doa makan itu, astagfirullah. Kurang konsentrasi. Iya. Ini yang hilang sekarang. Anak-anak kita sekarang apa yang terjadi? Dia besar, lahirkan dengan kita ini berharap supaya menjadi anak yang soleh dan soleha, ternyata tidak jadi. Kasih juga nama yang baik. Jangan makin terlalu panjang, biar simpel, yang penting maknanya bagus. Siapa namanya? Namanya Fahira. Siapa namanya? Zahra. Namanya siapa? Aisyah. Siapa namanya? Sia. Nama panjangnya Mantasia. Ada yang keren ya. Iya. Nama samarannya Tasya. Ya luar biasa. Ternyata namanya Mantasia ya. Jangan terlalu panjang, nanti kalau tulis di ijazah bagaimana itu? Siapa namanya? Siti Nur Fatimah Az-Zahra Talita Taliti Taluntu. Di mana sudah tak betul ya? Kasih bagus-bagus. Namanya siapa nak? Al. Nama panjangnya Imam Al-Ghazali. Bagus. Ulama besar nanti ini anak. Itu doa. Namanya siapa? Al juga. Kan sekarang lebih tren Al. Nama panjangnya Abizar Al-Ghifari. Kau nak Abu Goso Aluminium. Rusak ini barang ini. Kenapa nak Abu Goso Aluminium? Iya. Al itu nama. Iya. Aluminium. Hancur masa depan anak-anak kita. Kenapa? Karena kita yang tidak tahu meramu pendidikan yang baik untuk anak-anak kita sendiri. Kita andalkan mereka di sekolah belajar dengan baik, padahal pendidikan yang paling banyak diserap oleh anak itu di rumah. Di rumah. Gurunya itu orang tuanya. Ibu termasuk guru yang terbaik. Makanya kita sebagai ibu, peran kita terlalu besar untuk anak. Itu anak, dia dekat sama ibunya. Apalagi anak laki-laki, tempatnya bermanja ibu. Sedangkan anak perempuan itu tempatnya bermanja bapak. Makanya kita sebagai ibu tahu bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Cara-caranya sahabat-sahabat Rasulullah, istrinya ya, bagaimana memposisikan diri sebagai seorang ibu di rumah, pandai memasak, dia masak semua, pintar dalam segala hal, pintar di dapur dan paham. Jadi sabar mak ibu. Pokoknya kalau anak tak menjadi orang yang terbaik, menjadi permata di kemudian hari, itulah investasi dunia akhirat. Kita mau jadikan anak menjadi penghafal Al-Quran, menjadi ulama, menjadi kiai, menjadi ustaz, ya kasih masuk di pesantren. Proses tidak pernah berkhianat pada hasil. Kalau prosesnya bagus, hasilnya akan bagus. Mahal ki ustaz. Lebih kita sayang harta atau sayang anak? Sayang harta, sayang anak ustaz. Kalau harta gampang hilang, tapi anak menjadi investasi dunia akhirat. Di dunia kita dibanggakan, di akhirat akan diangkat derajat kita. Iya. Iya. Jadikan anak-anak kita bu, doakan setiap saat, doakan setiap sujud kita, doakan. Saya mau pak, mau sekali anak saya seperti ustaz, seperti orang yang pandai menghafal Al-Quran. Ya, doakan kebaikan-kebaikan untuk anak kita, karena setiap kata adalah doa. Terkadang ibu tidak sadar kalau dia telah mengkutuk anaknya sendiri.
Oh, kadang-kadang gitu saja. Ya, dengan ucapan, Karena emosi. Dia katakan kalimat-kalimat yang tidak baik, akhirnya anaknya jadi seperti itu. Jadi dompala, kutu, balala. Ya, kenapa? Karena ya, kita sendiri yang mengatakan seperti itu. Itulah yang menjadi doa dan itulah yang berlaku. Tapi kalimat-kalimat yang baik, mudah-mudahan nanti kau jadi gubernur, jadi bupati. Jengkel-jengkelnya orang tua tapi mendoakan kebaikan untuk anaknya, itu bagus. Ucapan anak. Ya, tapi saya lihat ibu-ibu di sini insyaallah sukses dalam mendidik anak. Ya. Ya, nama dulu. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Pengaruh blast on kayaknya. Pengaruh blast on. Tapi saya suka cerita satu. Ya. Kompak dia punya. Bro. Ya, bro. Masya Allah. Ada sponsor. Oh, ada sponsor. Allah. Karena mana saya kecil lagi. Saya lihat ngantuk itu orang modern situasi ya. Saya cakap Ustaz, mengira di bawah tahu. Yang mengira karena dia yang menyanyi tadi. Iya. Iya. Tentu beda. Tapi lebih berbeda dan lebih bagusnya lagi ketika kita menggunakan produk Gajah Duduk. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Fajar TV yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terhits terkece debur Indonesia. Jadi itu tadi, kita mendidik anak, mendoakan kebaikan-kebaikan. Ingat, jaga ucapan kita. Jangan sampai ucapan itu akan menjadi doa, membuat anak kita ini terkutuk dengan kalimat-kalimat kita sendiri. Doakan yang baik-baik, ibu yang terbaik ketika dia bisa sukses dalam mendidik anaknya. Pasti karena anak adalah investasi dunia akhirat buat kita semua. Betul? Mendoakan kita setiap saat, baru mau diketuk pintu kamarnya anak, kita sudah dengar dia mengaji, Masya Allah, tersentuh hati. Subhanallah. Itulah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Lahir anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang pandai mendoakan kita semua bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaika. Dia pandai bersyukur kepada Allah, pandai bersyukur kepada kedua orang tuanya. Apalagi ibu-ibu kan pasti, pemirsa di rumah pasti punya orang tua. Ya, bermacam-macam gaya hidup mereka. Ada yang hidupnya sejak kecil tidak ada orang tuanya. Siapa yang akan mendidik mereka? Tapi dia besar dalam keadaan hebat. Karena kenapa? Karena kesuksesan telah dia dapatkan dan dia raih. Banyak ada yang mau mengabdi kepada orang tuanya, tapi dia tidak menemukan lagi sosok orang tua itu. Tapi yang jelasnya, ibu perangnya sangat besar buat anak-anaknya. Ibuku, guruku. Itulah kalimat yang pantas untuk kita ucapkan. Kenapa? Karena ibu memang sebagai guru yang ada buat kita semua dan anak-anaknya. Ya. Ya. Jadi dari ibu ada guru ya. Bu. Ya. Jadi guru tata. Belajar dulu. Jadi yang mengajari guru kalau belajar. Belajar itu yang buat riset. Ya. Bila udah lagi dimanfaatkan ya Bu ya. Nah, sekarang kalau ibu juga saya ajar untuk bertanya nanti ya, yang mau dapat salam kayak dulu saya komen pertanyaan. Jangan keluar dari tema ya. Kadang-kadang dibicarakan ibu adalah guruku, tidak ada suami, pak, ustaz, dan anak ya. Jadi udah sama jadi ibu siapa yang bertanya? Karena ada yang bertanya, karena pertanyaan cara berbeda. Nah, ibu saya coba kita beritahu dulu. Jadi dari orang yang bisa sama-sama itu. Kasih Indonesia.
Iya, foto cangkiri. Betul. Ibu ada tanya sekarang yang kata wajib dan sekarang saya kan untuk follow ya Facebook dari dulu @yadul_id atau Instagram @yadul_id atau websitenya www.yadul.com ya. Ibu jangan lupa juga nanti nonton Baca TV untuk secara terus setiap hari Jumat jam 4 sore dan tayang kembalinya di hari Senin jam 11 siang ya. Nah, sekarang ibu yang mau bertanya siapa? Saya jadi ibu cantik boleh. Cantik ibu nama saya berdiri kan ibunya. Sini ibu ya. Sini ibu ya. Sini ibu ya. Iya, mau. Bagaimana namanya? Nama saya, terima kasih, nama saya Yusuf Seharian Khalid, tinggal di sekitar wilayah Imam ini. Kebetulan saya adalah sebagai ketua majelis taklim di Imam. Masya Allah. Ibu tuh setiap bicara jauh-jauh Terima kasih Ustaz, sangat luar biasa yang Ustaz bawakan sore hari tentang ibu adalah guru. Yang menjadi pertanyaan saya adalah sebagai ibu rumah tangga, kiat-kiat apa yang saya dapat ajarkan kepada anak saya sehingga anak saya nanti bisa menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu mungkin pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya kasih dulu satu dah. Saya bertanya biasanya. Oke, saya dulu. Selamat pagi Ramadan. Iya, boleh. Bismillah. Iya, boleh ya. Saya ditampung dulu saja. Iya. Satu lagi. Kalau ibu, ayo saya maju. Oh, jadi bagi mudahnya. Jadi asal tidak ya. Memang dari luar berdiri. Tahu. Selesai. Dikasih Mika belum? Belum. Oh, belum. Jadi kalau saya ya. Iya. Iya. Masya Allah. Saya jika sholatnya tidak berulangan, tinggal dia mengaku. Pertanyaan saya, apa cara mendidik anak dalam rumah tangga untuk mengarahkan anak menjadi anak yang soleh? Sekian. Kalau saya tahu gimana cara menegur anak ya, Ya. saat dia lagi banyak emosi, ya bisa sama ya. Ibu punya selesai. Oh, iya. Langsung dari saya. Terima kasih banyak. Ya. Iya. Nenek. Jadi yang pertama, mendidik anak. Cara mendidik anak yang baik, menjadikan dia anak soleh dan soleha, mengajarkan karakter yang baik. Karakter yang baik ini tentu akhlak yang perlu dialirkan. Untuk apa berilmu tapi tidak berakhlak? Ini bahaya. Karena akhlak itu di atas daripada ilmu. Tahu kenapa kita dididik di pesantren dengan akhlak, adab, bukan ilmu yang paling ditinggikan. Karena adab ini yang sulit. Banyak cerdas anak tapi napat tolo-toloi memakna. Toh? Cerdas tapi kecerdasan itu membodoh-bodohi orang tuanya. Itu. Makanya selalu didoakan semoga dia menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha. Bagaimana caranya? Kita pantulan diri. Anak ini kita ajar.
dengan cara berucap di dalam rumah, ngomong kepada suami. Jadilah seorang wanita yang soleha, yang bukan hanya bercahaya dengan blush on wajahnya, tapi bercahaya dengan air wudhu dan lain sebagainya. Itu yang pertama, memperlihatkan, mengajarkan adab kepada anak. Akhlak itu yang paling penting. Banyak anak cerdas tapi belum tentu akhlaknya baik. Banyak orang cerdas tapi tidak ada akhlaknya. Yang terbaik ketika dia punya akhlak dan punya ilmu, itulah yang terbaik. Karena kita menginginkan anak yang pandai berbakti. Kalau dia cerdas tapi tidak punya akhlak, dia tidak akan pandai berbakti. Rugi dalam hidup kita ini mengajarkan, mengalirkan semua kebaikan-kebaikan kepada anak. Kita berjuang habis-habisan, mati-matian. Tapi ketika dia sudah menjadi dewasa, menjadi hebat daripada orang tuanya, di saat kita sakit, siapa yang akan mendampingi kita? Siapa yang akan merawat ayah ibunya? Itu yang kita inginkan setiap saat. Kita inginkan, makanya yang paling terpenting, alirkan akhlak yang baik. Ajarkan semua gaya hidup kita di rumah, semua itu menjadi jejak rekam bagi mereka. Dia rekam kata-kata yang keluar dari mulut ibunya, dia rekam dari mulut ayahnya, dari lingkungannya, saudaranya, dia rekam. Dan itu yang akan terus dia ingat dan akan berlaku di dalam hidupnya. Dan kedua, doakan. Karena anak itu butuh doa. Sedangkan doa itu, ad-doa silahul mu'minin, doa senjatanya orang-orang beriman. Nah, pertanyaan yang kedua dari ibu, bagaimana caranya supaya anak ini terlahir sebagai penghafal Al-Quran, sebagai orang yang tercetak bahwa dia bisa menghafal apa yang, karena biasa ada anak yang susah menghafal. Nah, ada doanya. Itu ditiup di ubun-ubunnya. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalau ini agak susah, bacakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bacakan. Semoga anak kita lahir yang mudah menghafal Al-Quran, tidak sulit untuk dia menerima ayat-ayat suci Al-Quran. Saya rasa Al-Quran mudah sekali dihafal. Cuma jangan dipaksakan dihafal, tapi dibaca. Al-Quran 5 ayat yang pertama kali turun, perintahnya menghafal atau membaca? Membaca. Kenapa malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah 3 kali, salasa marrah, dia ulang-ulangi? Itu metode belajar. Iqra ya Rasul. Apa jawaban Rasul? Ma'ana biqari. Saya tidak tahu membaca. Iqra ya Rasul. Kembali, ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu menjadi metode. Coba lihat, kenapa kita bisa hafal ayat suci Al-Quran padahal kita sudah tua, kita sudah tidak mampu IQ untuk menyimpan lebih banyak, tapi kenapa kita bisa hafal? Waj'alna min baini aydihim. Kenapa hafal? Kenapa dihafal? Karena sering dibaca, bukan mau dihafal. Kebiasaan membaca. Anak kalau mau menghafal, dibiasakan saja mendengarkan. Karena ada yang visual, ada yang audio. Ada yang keduanya, audio visual. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Dia bisa menghafal dengan cara melihat, dia bisa menghafal dengan cara mendengar. Begitu caranya. Makanya ibu membiasakan saja, putarkan MP3-nya Al-Quran digital, putarkan lagu-lagu sholawatan. Insya Allah itu akan mengalir sendiri dan dihafal sendiri. Sudah paham Bu ya? Sudah paham Bu ya? Nah, dan yang terakhir, apapun makanannya, pakaiannya, tetap gajah duduk. Iya. Sebagai kesimpulan, mari sebagai ibu guru
pertama bagi anak-anaknya, ajarkan kebaikan untuk anak-anak kita. Alirkan semua tata krama yang baik, adat istiadat yang baik, perlihatkan kepada mereka. Mungkin anak itu menangkap dengan matanya, melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ajarkan kalimat-kalimat yang baik, jangan kalimat-kalimat yang beredar di lingkungan yang bisa merusak anak kita, karena kita adalah guru bagi anak-anak kita semua. Mungkin itu saja ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup mungkin dengan pantun, buah naga, buah durian, itulah nama buah-buahan. Salah kayaknya. Oh, bukan pantun gitu. Jadi ibu-ibu tetap semangat jalani hidup. InsyaAllah harta kita sebenarnya itu adalah anak. Itu investasi dunia akhirat kita. Jagalah dia, didilah dia, karena ke depan dialah yang akan mengangkat derajat kita. Wabillahi taufiq wad da'wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga ki ya. Nah, kalau saya kali ini bisa oleh sebuah bulan dan yang akan ya, dia dapat menjadi sahabat nanti kita yang lainnya. Nah, sekali lagi terima kasih dan terima kasih dan terima kasih sudah bersama dulu. Dan pastinya sekali lagi jangan lupa nonton banyak TV sekarang itu sudah jam 4 sore dan sekarang di jam aslinya sudah